Apa sebenarnya yang membuat kita merasa ikhlas dalam beramal? Apakah ikhlas itu semudah yang kita bayangkan, atau justru lebih rumit dari yang terlihat? Jika Anda pernah merasa ragu apakah ibadah dan kebaikan yang Anda lakukan sudah benar-benar ikhlas, maka ini adalah cerita yang harus Anda dengar. Kisah ini dimulai di masa Rasulullah. Saat itu para sahabat berada dalam kondisi yang sangat sulit, dikepung oleh ujian yang tak pernah mereka duga. Mereka telah meninggalkan Mekah, kampung halaman yang mereka cintai, kehilangan harta, dan banyak dari mereka yang tidur beralaskan tanah di masjid. Bayangkan sekitar 80 sahabat harus tidur di masjid karena mereka tidak punya tempat tinggal. Namun justru di tengah penderitaan itu, Allah menurunkan sebuah teguran yang terdengar menohok, bahkan untuk mereka yang dikenal paling kuat imannya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Apakah kalian mengira akan masuk surga, sementara kalian belum pernah diuji, sebagaimana umat-umat sebelum kalian? Mereka diuji dengan kesulitan dan penderitaan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat." Ayat ini bukan sekedar teguran untuk para sahabat, tapi juga untuk kita semua. Betapa sering kita merasa sudah cukup baik, cukup beriman, cukup saleh, hanya karena kita sholat, berpuasa, atau bersedekah. Kita berpikir, aku sudah banyak beramal, pasti Allah akan memasukkanku ke surga. Padahal di balik itu semua masih ada satu pertanyaan besar. Sudahkah kita ikhlas? Mari kita lihat sebuah contoh dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Suatu ketika Abu Bakar datang kepada Nabi dan meminta beliau untuk mengajarkan doa yang bisa ia baca dalam sholatnya. Nabi pun mengajarkannya sebuah doa yang singkat, tapi dalam maknanya, "Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan banyak kezaliman, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dan kasihanilah aku." Abu Bakar, seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasul, merasa dirinya penuh dosa dan butuh pertolongan Allah untuk diampuni. Kalau Abu Bakar saja merasa demikian, bagaimana dengan kita? Ini mengajarkan kepada kita bahwa ikhlas itu bukan tentang rasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Justru sebaliknya, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita menyadari betapa banyak kekurangan yang kita miliki. Itulah yang membuat kita selalu meminta pertolongan Allah agar hati kita tidak berbelok. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Pertama, kita perlu memperbaiki niat di awal setiap kali kita beramal. Apakah niat kita benar-benar untuk mencari ridha Allah, atau ada keinginan tersembunyi untuk dipuji orang lain? Ingatlah kisah Nabi Ibrahim yang setelah selesai membangun Ka'bah, beliau langsung berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nabi Ibrahim tidak merasa puas hanya dengan membangun rumah Allah. Beliau bahkan takut kalau amalnya tidak diterima. Kalau seorang nabi saja begitu berhati-hati, bagaimana dengan kita? Kedua, sembunyikan amal saleh Anda. Di zaman sekarang mungkin sulit untuk merahasiakan amal, terutama dengan media sosial yang selalu memamerkan segala hal. Tapi
Cobalah untuk memiliki satu amal yang hanya Anda dan Allah yang tahu. Seperti seorang sahabat Rasulullah yang ketika meninggal baru diketahui bahwa ia rutin membagikan makanan di malam hari kepada tetangganya yang miskin. Tak ada satupun yang tahu siapa dermawan itu sampai beliau wafat. Cobalah buat satu kebaikan yang hanya Anda dan Allah yang tahu. Sedekah diam-diam, bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, atau menyisihkan sedikit rezeki untuk mereka yang membutuhkan tanpa memberitahu siapapun. Ketiga, ingat selalu bahwa setan tidak pernah berhenti berusaha menggoda kita, terutama dalam urusan ikhlas. Setan tahu bahwa dia tidak bisa membuat kita berhenti beribadah, tapi dia bisa menyusupkan rasa bangga atau pamer dalam hati kita. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada satu hal yang lebih beliau takutkan menimpa umatnya dibanding Dajjal, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu? Yaitu ketika seseorang memperindah sholatnya hanya karena dia tahu ada orang lain yang memperhatikannya. Berapa banyak dari kita yang terjatuh dalam hal ini tanpa disadari. Mungkin kita sholat lebih lama di masjid saat ada orang yang melihat, atau kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu agar orang lain mendengar. Inilah yang disebut riya, dan inilah yang berbahaya bagi keikhlasan. Keempat, perbanyak doa. Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang seharusnya dibaca oleh kita setiap hari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku mohon ampunanmu dari apa yang aku tidak ketahui. Doa ini bukan sekedar kata-kata, tapi tameng bagi hati kita agar tetap lurus. Akhirnya, ingatlah bahwa ikhlas itu bukan tentang merasa sempurna, tapi tentang selalu memperbaiki diri. Jangan pernah meremehkan orang lain, dan jangan pernah merasa lebih baik dari mereka. Doakan mereka yang masih dalam kegelapan, agar Allah memberi mereka hidayah, seperti bagaimana Allah memberi hidayah kepada kita. Siapa tahu mereka yang kita anggap jauh dari kebaikan suatu hari nanti bisa berada di depan kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi, sebelum Anda menilai amal Anda sendiri, tanyakan lagi, apakah saya sudah benar-benar ikhlas atau masih ada niat lain yang tersembunyi? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.